Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah andragog dan motivator pembangunan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Abdillah Santri Nurhalimah, NIM 19005109, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elga Duyanti, Putri Wulandari, Febri Novita Ilahi, dan Putri Amelia. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya silakan kepada Putri Amelia untuk membacakan dan menjelaskan materi yang pertama. Pada Putri Amelia. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama andragog. Andragog adalah ilmu yang membahas pendekatan dalam interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa. Semula, andragogi digunakan dalam satuan, jenis, dan lingkup program pendidikan non-formal yang sistematik. Namun, sekarang pendekatan ini sering pula diterapkan dalam satuan pendidikan formal sejak satuan, jenis, dan lingkup program pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Istilah andragogi diambil dari bahasa Yunani, yaitu andra dan agogo. Andra artinya dewasa, dan agogo berarti membimbing atau mengamong. Jadi, andragogi adalah kegiatan membimbing atau mengamong orang dewasa. Sejak tahun 70-an, andragogi diberi arti sebagai ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar, sedangkan andragog adalah pendidikan luar sekolah yang membantu membimbing atau mengamong orang dewasa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik pendidikan orang dewasa yang pertama yaitu orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Menghubungkan pengalaman-pengalaman dengan konsep yang ingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Karena itu, metode yang digunakan berfokus pada diskusi dan aplikasi materi. Yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Hal ini dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tujuan mereka lebih nyata bahwa apa yang mereka pelajari haruslah dapat diaplikasikan. Yang ketiga yaitu orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab. Banyaknya peran dan tanggung jawab menyebabkan waktu belajar orang dewasa terbatas. Oleh karena itu, pendidikan orang dewasa penting untuk dapat memahami persaingan penggunaan waktu. Yang keempat yaitu kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang orang dewasa enggan untuk melibatkan diri dalam aktivitas dalam pendidikan orang dewasa, mungkin disebabkan oleh faktor fisik atau kepercayaan masyarakat yang keliru. Selanjutnya yang kelima, orang dewasa lebih beragama daripada orang dewasa. Setiap individu berbeda dalam kemampuan serta kesiapannya menghadapi kelompok-kelompok belajar. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan pertukaran pengalaman. Yang keenam, makna belajar dari orang dewasa. Pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada pembelajaran sangatlah penting karena melalui pengalaman itu belajar akan memberikan makna. Yang ketujuh, beberapa asumsi, dasar, dan implikasinya terhadap belajar. Mengacu pada pandangan Knowles, Merjan, dan Jervis, andragogi melibatkan ego yang berarti penghasilan dalam belajar. Orang dewasa ditentukan pada keterlibatan ego mereka dalam prosesnya. Selanjutnya, konsep diri. Orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai khususnya dalam pengambilan keputusan, karena orang dewasa merasa telah mampu mengatur dirinya. Yang kesembilan yaitu pengalaman. Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda akibat kehidupan masa mudanya. Selanjutnya yaitu kesiapan untuk belajar.
Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar masa ini akibat dari peranan sosialnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Amelia. Selanjutnya kita beralih ke materi mengenai ruang lingkup dan peserta didik yang akan dijelaskan oleh Febri Nafita Ilahi. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup andragog. Baik secara konseptual maupun praktikal, andragogi berlaku bagi segala bentuk pembelajaran orang dewasa dan telah digunakan secara luas dalam rancangan program pelatihan organisasi, khususnya untuk domain keterampilan lunak atau soft skill seperti pengembangan manajemen. Dengan demikian, aplikasi andragogi berlaku di ruang-ruang khusus, pelatihan, pembekalan, pembimbingan khusus, bimbingan profesional, pemberantasan buta aksara, keaksaraan fungsional, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu peserta didik andragog. Andragog adalah seseorang pendidik dalam pendidikan luar sekolah yang berperan dalam membelajarkan orang dewasa. Jadi, peserta didiknya adalah masyarakat dewasa yang menjadi warga belajar dalam suatu program tertentu. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja pada profesi andragog. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif, yaitu penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa. Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakannya hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa. Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi, dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan sosial dan psikologis. Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai, dan didukung dengan cara fasilitator lebih bersifat mendukung dan membantu. Mengembangkan suasana bersahabat, informal, dan santai melakukan kegiatan permainan yang sesuai. Menciptakan suasana yang demokratis, dan kebebasan menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Mengembangkan semangat kebersamaan, dan menyusun kontrak belajar yang disepakati. Selanjutnya yaitu peran evaluasi pembelajarannya. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa, yakni evaluasi hendaknya berorientasi pada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran. Sebaiknya evaluasi dilakukan melalui pengujian. Perubahan perilaku merupakan tolak ukuran keberhasilan. Ruang lingkup materi evaluasi ditetapkan bersama secara partisipatif. Dan selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febri Nafita Ilahi. Selanjutnya, materi mengenai motivator pembangunan masyarakat yang akan dilanjutkan oleh Putri Wulandari. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi mengenai motivator pembangunan masyarakat. Yang pertama, pengertian dari motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan motivator kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui seminar atau pelatihan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu training. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, motivator disebut memiliki dua arti, yaitu yang pertama orang, yaitu perangsang, yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, mendorong, atau penggerak. Yang kedua, yaitu petugas, yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon ekseptor keluarga berencana. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, mempunyai gaya bahasa sendiri yang menjadi khas. Salah satu kunci kesuksesan untuk menjadi pembicara sukses yaitu gaya bahasa. Setiap pembicara mempunyai gaya bahasanya masing-masing. Yang kedua, mempunyai selera humor, yaitu sebagai ilustrasi jika sedang
mengadakan training public speaking 2 hari tidak mungkin selama training hanya terus membahas materi dalam pelatihan. Pasti audien akan bosan dan tidak akan mempelajarinya dengan baik. Maka akan disisipkan dengan humor yang membangkitkan audiens. Dengan begitu akan membuat audiens belajar public speaking dengan baik. Selanjutnya, pemberian ketegasan. Berusaha memposisikan diri sebagai audiens untuk memahami. Selanjutnya, mempunyai keingintahuan yang besar. Kebanyakan dari pembicara selalu menggunakan kata tanya mengapa, karena pada umumnya ingin lebih menggali yang dibicarakan. Selanjutnya, mengurangi bicara mengenai diri sendiri. Ada kalanya kita sebagai pembicara harus memberikan pengalaman kepada partnernya. Selanjutnya, memiliki antusias atau minat pada perubahan dalam kehidupan dan kesempatan saat bicara. Selanjutnya, mempunyai wawasan yang luas. Selanjutnya, memandang segala sesuatu dari sudut yang baru. Mengambil sudut pandang yang baru yang tidak terduga pada umumnya atau think out the box. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Wulandari. Selanjutnya, materi mengenai ruang lingkup akan dilanjutkan oleh Eza Dewiyanti. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup motivator pembangunan masyarakat. Yang pertama, self-experience motivator, yaitu seorang motivator yang mempersuasi dan memotivasi orang lain atau sekelompok orang lain berdasarkan pengalaman pribadinya. Misalnya, seperti seseorang mempunyai pengalaman sebagai seorang pebisnis, mulai tingkat bawah hingga sukses menjadi pebisnis tingkat tinggi atau konglomerat. Maka seseorang itu disebut sebagai motivator kategori self-experience motivator. Yang kedua, others experience motivator, yaitu seorang motivator yang mempersuasi dan memotivasi orang lain atau sekelompok orang lain berdasarkan pengalaman orang lain. Misalnya, seorang motivator yang menceritakan kesuksesan Bill Gates yang tidak tamat kuliah, tetapi sukses bisnis software Windows sehingga kaya raya. Selanjutnya, textbook motivator, yaitu seorang motivator yang mempersuasi dan memotivasi orang lain atau sekelompok orang lain berdasarkan buku-buku motivasi yang dibacanya. Contohnya, seseorang yang menjadi motivator berdasarkan teori-teori motivasi tanpa menyebutkan siapa yang punya teori motivasi tersebut. Memberikan dasar-dasar motivasi, cara memotivasi, cara memilih kata-kata yang mampu memotivasi. Selanjutnya, self-teori motivator, yaitu seorang motivator yang mempersuasi dan memotivasi orang lain atau sekelompok orang berdasarkan teori-teori yang dibuatnya sendiri. Contohnya, seorang motivator sebelum tampil di depan publik, maka dia membuat naskah motivasi dulu, membuat judul atau tema, kerangka tulisan, dan dikembangkan dalam naskah motivasi yang utuh. Selanjutnya, all kinds motivator, yaitu seorang motivator yang mempersuasi dan memotivasi orang lain atau sekelompok orang lain berdasarkan gabungan dari kategori-kategori di atas. Contohnya, seorang motivator yang kadang bercerita tentang kesuksesan dirinya sendiri, kesuksesan orang lain berdasarkan buku yang dibacanya, juga berdasarkan teori sendiri yang sudah disiapkan. Selanjutnya, peserta didik motivator pembangunan masyarakat. Motivator tidak sekedar memberi motivasi kepada akseptor keluarga berencana saja, melainkan kepada siapapun yang membutuhkan. Hanya saja, karena ini merupakan profesi, maka ada jasa tertentu yang harus dibayarkan apabila membutuhkan motivasi dari motivator. Jadi, yang akan menjadi peserta belajar motivator pembangunan masyarakat adalah masyarakat umum yang menjadi sasaran pembangunan masyarakat dalam suatu program di daerah tertentu. Selanjutnya, mekanisme kerja. Yang pertama, buatlah audiens merasa nyaman.
Yang kedua, memulai berbicara dari sebuah titik yang disebut dengan titik kesepahaman. Yang ketiga, bergerak ke titik perbedaan atau titik ketidaksepahaman atau titik kontroversi. Yang keempat, meminta audiens untuk melakukan sesuatu yang jelas, mudah, dan realistis. Yang kelima, percaya bahwa mereka semua akan melakukannya sesuai komitmen. Yang keenam, berterima kasihlah pada mereka dan tutup pembicaraan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elga Deyanti. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami mengenai materi tentang andragog dan motivator pembangunan masyarakat. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman yang telah menonton video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.